Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Suasana dan situasi boleh berubah, tapi yang saya mau dan kita mau pagi hari ini, mari kita dekat kepada Tuhan dan kita serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Biarlah pagi hari ini, mari luangkan waktu Bapak Ibu Saudara untuk datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. 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 Haleluya.
kondisi yang harus kami hadapi hari-hari ini. Kami bersyukur kami punya satu pribadi yang sempurna. Biarlah satu pribadi itu yang menyelamatkan seluruh hidup kami. Engkaulah satu-satunya dalam hidup kami yang dapat kami andalkan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Yesus Tuhan pemberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Yesus Tuhan pemberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Yesus Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Yesus Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang kami andalkan dalam kehidupan kami adalah pertolongan daripadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami di pagi hari ini. Setiap kami yang hadir hanya menyaksikan ibadah live streaming ini, kami percaya Tuhan tidak ada ruang dan waktu memisahkan kami. Ketika kami ada dalam hadirat Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan bekerja atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami siapkan tanah hati kami yang subur. Kami ingin dengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Beri kami hikmat, pemahaman, pengertian. Bila firman-Mu dapat menjadi kekuatan atas setiap pribadi, lepas pribadi. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur buat pagi hari ini, Minggu 18 Juli 2021. Sebagai warga negara yang baik, kita tetap taat kepada pemerintah. Kita tetap melaksanakan ibadah live streaming. Yang kedua, ya puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, langsung saja kita akan mendengar firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Dengan perikop kepenuhan hidup dalam Kristus. Tema khotbah saya pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, hidup dalam Kristus. Ayat yang ke-6 dikatakan,
kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat yang ketujuh, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita hidup di dalam Kristus, saya percaya Bapak Ibu Saudara, ada banyak tantangan, cobaan yang kita hadapi silih berganti hari. Tapi ketika kita hidup di dalam Tuhan, di ayat yang ke-6 dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Kita semua telah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ada banyak orang Bapak Ibu Saudara yang meninggalkan iman kekristenannya dengan berbagai alasan, bahkan karena materi dan lain sebagainya. Ayat ke-6 dikatakan, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Karena kita percaya, ketika kita tetap di dalam Tuhan, ada kekuatan yang baru, sukacita yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Poin yang pertama, tetap di dalam Tuhan. Yang kedua, ketika kita hidup di dalam Kristus, ayat yang ke-7 dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Kita harus berakar di dalam Dia, Bapak Ibu Saudara. Dalam kekuatan, bahkan di dalam kehidupan kita hari berganti hari, ada banyak tantangan cobaan yang kita alami Bapak Ibu Saudara. Kita semua yang kita alami berbeda. Tapi ketika kita berakar di dalam Tuhan, bahkan ketika kita dibangun di dalam Tuhan, saya percaya Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang tidak pernah kita bayangkan, pertolongan Tuhan luar biasa. Kita melihat pohon Bapak Ibu Saudara, semakin tinggi pohon itu, semakin besar terpaan angin yang menimpa dia. Tapi kalau pohon itu tidak berakar dengan kuat, pohon itu akan roboh. Hari ini Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Kolose, ketika kita tetap di dalam Tuhan, kita pun harus bertumbuh dan berakar dalam Dia. Masalah tantangan cobaan boleh ada Bapak Ibu Saudara, apalagi di saat pandemik seperti ini. Tapi ketika kita berakar di dalam Tuhan, kita percaya ada kekuatan yang kita dapat di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, tetap berakar di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam imanmu. Bapak Ibu Saudara, saya percaya Bapak Ibu Saudara, setiap kita punya pengharapan yang ingin kita capai dalam kehidupan kita hari berganti hari. Tapi ketika kita beriman di dalam Tuhan, saya percaya Bapak Ibu Saudara, apa yang tidak pernah kita bayangkan, tidak pernah kita harapkan, bahkan tidak pernah kita dengar, Tuhan sudah sediakan buat kita semuanya. Amin. Tuhan sudah sediakan. Tapi ketika engkau hidup benar-benar di dalam Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu, banyak kita terkadang mengeluh dengan hal-hal yang kita alami hari berganti hari. Bahkan ketika kita meminta segala sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, terkadang bahkan kita bisa mengeluh kepada Tuhan. Kenapa seperti ini? Padahal Bapak Ibu Saudara, dari apa yang kita miliki, apa yang kita dapat, di situ kita mau belajar bersyukur. Ketika orang hidup di dalam Tuhan, saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika dia bertumbuh, dia akan belajar bersyukur dengan apa yang dia miliki. Kita melihat Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini, bahkan wabah COVID-19 ini Bapak Ibu Saudara sudah menyebar sampai ke seluruh dunia. Ada banyak orang yang meninggal Bapak Ibu Saudara, 10.000 bahkan lebih ratusan, bahkan sampai jutaan Bapak Ibu Saudara. Tapi kita harus bersyukur Bapak Ibu Saudara, kalau kita boleh bernapas hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Bersyukurlah. Tetap percaya. Tetap di dalam Dia. Berakar
dan dibangun di dalam Dia. Berpegang teguh dengan iman kepada Tuhan dan bersyukur dengan apa yang kita hadapi. Masalah tantangan boleh ada Bapak Ibu Saudara, masalah tantangan boleh besar Bapak Ibu Saudara, tapi kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang menyertai kita, Allah Immanuel. Amin Bapak Ibu Saudara. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang sedang menyaksikan ibadah live streaming ini, dimanapun kita berada, saya katakan tidak ada pembatas, tidak ada ruang dan waktu yang memisahkan kita. Ketika kita berada dalam hadirat Tuhan, saya percaya Bapak Ibu Saudara, kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Setiap kita, Tuhan mengetahui isi hatimu. Ketika engkau ada dalam hadirat Tuhan, Roh Kudus berbicara dalam kehidupanmu. Hari ini, pegang teguh, tetap hidup di dalam Tuhan. Tetap pertahankan imanmu. Engkau pun harus bertumbuh dan berakar di dalam Dia. Bersyukur apapun yang kita hadapi, kita percaya karena kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Pengharapan kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Bila firman Tuhan yang dapat saya bagikan ini dapat menjadi kekuatan dalam kehidupan kita hari berganti hari. Haleluya Tuhan. Kita mau berdoa Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Sebelum itu Bapak Ibu Saudara, kita mau angkat satu buah pujian, satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang ku satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Yesus Tuhan memberkati. Amin. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Yesus Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, Yesus Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, Yesus Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, haleluya. Satu-satunya yang kami andalkan ya Tuhan, ialah kebenaran dari firman-Mu Amin. yang memberi kami terang dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Amin. Kami percaya ya Tuhan, pagi hari ini Tuhan, ialah firman-Mu itu menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami, Amin. pribadi lepas pribadi ya Amin. Bapa. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan,
Kamu sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang bekerja luas dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan, menjadi pengharapan di dalam kehidupan kami. Haleluya Tuhan. Mau berdoa Tuhan buat setiap jemaat yang sedang menyaksikan ibadah ini, live streaming ini Tuhan. Amin. Engkau tahu setiap isi hati mereka ya Bapa. Engkau menjamah mereka. Bila Tuhan menjamah mereka, Roh Kudus, Engkau menolong setiap kehidupan pribadi mereka. Apapun yang menjadi pengharapan mereka, kami percaya Tuhan. Amin. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang menyertai kehidupan mereka. Amin. Amin. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat setiap pemerintah-pemerintah yang Amin. ada pada saat ini ya Bapak. Haleluya. Dari pemimpin kami Tuhan, presiden, menteri-menteri yang ada. Amin. Tuhan Kau pakai mereka. Haleluya. Di tengah keadaan seperti ini ya Bapak, kami percaya bila kuasa Tuhan turun atas mereka, bila setiap keputusan mereka ambil dapat menjadi keputusan yang bijaksana untuk kemajuan bangsa ini ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat kota kami Palangkaraya ini ya Bapak. Haleluya. Kami percaya adalah urapan Tuhan turun atas kota ini. Dari setiap Amin. pemimpin kami Tuhan, bila Tuhan Kau pakai mereka untuk bawa kemajuan di kota ini Tuhan. Di tengah keadaan seperti ini kami percaya bila setiap keputusan yang mereka ambil di tengah keadaan seperti ini, itu dapat membawa dampak perubahan yang baik untuk kota ini ya Bapak. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari ini Bapak. Bagi setiap kami yang hadir dan sedang menyaksikan ibadah live streaming ini, kami percaya pengurapan, penyertaan Tuhan dan kasih setia Tuhan turun ke setiap pribadi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mau arahkan hati kita mau angkat tangan kita mau terima berkat dari Allah Amin. Bapa. Haleluya. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, Amin. persekutuan indah dengan Roh-Nya yang kudus, tinggal tetap dalam kehidupanmu mulai hari ini sampai Tuhan datang kali yang kedua. Diberkatilah usaha pekerjaanmu. Amin. Apa yang kau kerjakan dengan iman percayamu di dalam Tuhan, Tuhan akan buat menjadi berhasil. Amin. Yang percaya, yang sudah terima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom, famili Pancaran Kasih. Untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan, selama masa pembatasan ini kita dapat terus bergabung dalam ibadah raya online GSJA Pancaran Kasih yang dapat kita akses melalui Facebook, YouTube, dan Instagram GSJA Pancaran Kasih. Dan Anda juga dapat memberkati melalui perpuluhan dan persembahan yang akan disampaikan kepada pihak gereja. Berilah dengan kerelaan hati, saya yakin dan percaya keuangan Anda akan diberkatikan oleh Tuhan. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.